warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariati, saya dari Prodi Administrasi Bisnis B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Silakan menonton. Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang memfasilitasi pertukaran aset finansial seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Fungsi utama pasar modal adalah memberikan tempat bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengumpulkan modal dan investor melalui penawaran umum, saham atau obligasi. Investor di sisi lain dapat membeli aset-aset tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan melalui apresiasi nilai atau pembayaran dividen bunga. Pasar modal terbagi menjadi dua jenis utama, yakni pasar saham dan pasar obligasi. Pasar saham melibatkan perdagangan saham yang merupakan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Sementara itu, pasar obligasi melibatkan perdagangan obligasi yang merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai bentuk pinjaman. OJK adalah lembaga pengaturan keuangan yang dibentuk untuk mengawasi dan mengatur semua kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Struktur OJK terdiri dari beberapa unit dan badan, termasuk Dewan Komisioner merupakan badan pemimpin tertinggi OJK. Dewan Komisioner bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan tugas OJK. Komite dan Badan Pelaksana. OJK memiliki komite dan badan pelaksana yang bertanggung jawab atas berbagai aspek keuangan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan sebagainya. Direktorat dan Sekretariat. Struktur ini mencakup direktorat-direktorat yang fokus pada bidang-bidang tertentu, seperti pengaturan perbankan, pasar modal, dan asuransi. Sedangkan sekretariat mendukung fungsi administratif dan koordinatif OJK. Satuan Pengawas Internal berfungsi untuk melakukan pengawasan internal terhadap kegiatan OJK sendiri, guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Biro-biro dan unit. OJK memiliki biro-biro dan unit-unit yang mengelola berbagai fungsi, seperti pengawasan, regulasi, penelitian, dan pengembangan. Regional OJK. OJK juga memiliki kantor regional yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia untuk memastikan pengawasan yang efektif di tingkat lokal. Ilustrasi kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan untuk memastikan stabilitasnya. Kebijakan mikroprudensial. Pendekatan mikroprudensial berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan secara langsung terhadap institusi keuangan individual seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Tujuan utama adalah untuk melindungi kestabilan keuangan institusi-institusi ini dengan memastikan bahwa mereka memiliki modal yang memadai, manajemen risiko yang efektif, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Contoh kebijakan mikroprudensial termasuk persyaratan modal minimum, pengawasan risiko kredit, pengaturan likuiditas, dan evaluasi manajemen risiko di tingkat institusi. Kebijakan makroprudensial. Pendekatan makroprudensial lebih bersifat sistematik dan fokus pada stabilitas keseluruhan sistem keuangan dalam suatu negara atau wilayah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya krisis keuangan sistematik yang dapat mengancam stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan makroprudensial dapat mencakup langkah-langkah seperti pengaturan rasio pinjaman terhadap nilai properti, loan-to-value ratio, secara nasional, penetapan buffer modal sistematik, pengawasan terhadap risiko-risiko besar yang berkembang di seluruh sistem keuangan, dan koordinasi antara regulator keuangan untuk memantau risiko-risiko potensial. Langkah-langkah membuat akun sekuritas melalui platform seperti Bibit atau platform sekuritas lainnya dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan prosedur masing-masing platform. Namun, secara umum, berikut langkah-langkah umum yang dapat diikuti. Pilih platform sekuritas. Pilih platform sekuritas yang sesuai dengan kebutuhan dan referensi Anda. Platform seperti Bibit menawarkan investasi dalam bentuk reksadana, sedangkan
Platform sekuritas lain mungkin menawarkan opsi investasi yang berbeda. Kedua adalah akses situs web atau aplikasi, yakni buka situs web atau unduh aplikasi resmi dari platform sekuritas yang Anda pilih. 3. Ada registrasi akun. Pilih opsi untuk mendaftar atau membuat akun baru. Anda mungkin perlu menyediakan informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, dan informasi keuangan lainnya. 4. Ada verifikasi identitas. Ikuti proses verifikasi identitas yang biasanya melibatkan mengunggah dokumen identitas seperti KTP atau SIM, agar platform dapat memastikan keabsahan informasi yang Anda berikan. Isi data keuangan. Masukkan informasi keuangan yang diperlukan, seperti sumber pendapatan, pengalaman investasi, dan toleransi risiko. Ini membantu platform menentukan produk investasi yang sesuai dengan profil Anda. Yang keenam, ada pilih jenis akun dan produk investasi. Pilih jenis akun, misalnya akun reguler atau akun reksadana, dan produk investasi yang ingin Anda tambahkan ke portofolio Anda. 7. Ada store dana. Storkan dana ke akun sekuritas Anda. Platform biasanya menyediakan berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank atau pembayaran elektronik lainnya. Kedelapan, mulai investasi. Setelah akun Anda terverifikasi dan dana distorkan, Anda dapat memulai melakukan investasi sesuai dengan referensi dan tujuan investasi Anda. 9. Lakukan penelitian dan analisis. Sebelum membuat keputusan investasi, lakukan penelitian dan analisis terkait produk investasi yang Anda pilih. Platform biasanya menyediakan informasi dan alat analisis untuk membantu Anda membuat keputusan yang lebih terinformasi. Terakhir, pantau dan kelola portofolio. Pantau kinerja investasi Anda secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Beberapa platform menyediakan fitur manajemen portofolio otomatis. Pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi di platform sekuritas yang Anda pilih, agar Anda dapat memahami sepenuhnya prosedur, biaya, dan risiko terkait dengan investasi melalui platform tersebut. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.